Pamor Suriah di bawah kepemimpinan Ahmed al-Shara kini mulai dipandang dunia. Betapa tidak, Suriah yang dulu dipimpin Bashar al-Assad dijauhi oleh sejumlah negara. Kini, al-Shara harus mulai kembali mencari kawan alias menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Al-Shara memikul tanggung jawab memulihkan hubungan diplomatik Suriah, salah satu caranya melalui berbagai pertemuan dengan para pejabat tinggi sejumlah negara. Lalu, seperti apa geliat al-Shara untuk memastikan Suriah bisa membangun potensi kerjasama dengan negara-negara lain di berbagai sektor? Sejak jatuhnya mantan rezim Assad, kepala negara pertama yang mengunjungi Suriah adalah Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Al Thani mengunjungi Suriah pada Kamis 30 Januari 2025 dan langsung bertemu dengan al-Shara. Qatar sebelumnya memutus hubungan dengan Damaskus dan mendukung kelompok-kelompok pemberontak yang ingin menggulingkan Assad dalam perang saudara yang telah berlangsung selama hampir 14 tahun di Suriah. Kini, Qatar menyatakan bakal terus mendukung dan membantu warga Suriah dalam berbagai bidang. سنستمر حقيقة في تقديم الدعم المطلوب على كافة الصعد الإنسانية والخدمية وأيضا فيما يتعلق بالبنية التحتية والكهرباء. Pernyataan Qatar itu pun cukup membawa angin segar bagi Suriah. Setidaknya, ada negara lain yang mau berdampingan dengan Suriah menuju transisi fase pembentukan negara yang sempat porak-poranda. Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menjadi salah satu pejabat Eropa yang telah mengunjungi Suriah sejak jatuhnya pemerintahan Assad. Kunjungan Albares itu tentunya mendapat sambutan hangat dari al-Shara. Keduanya pun melakukan pembicaraan di Damaskus dan membuka kembali jalur diplomatik. Padahal sebelumnya, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan beberapa negara Arab telah menjatuhkan sanksi terhadap Suriah. Mereka juga memperketat sanksi-sanksi tersebut ketika konflik berkembang menjadi perang. Bahkan banyak negara yang menutup pintu kedutaan mereka di Suriah. Kini, al-Shara pun harus memperbaiki citra Suriah di mata negara-negara lain. Bak ketiban durian runtuh. Suriah mendapatkan paket bantuan senilai 235 juta euro dari Uni Eropa. Paket bantuan itu diumumkan oleh Komisioner Uni Eropa Haja Lahbib dalam kunjungannya ke Damaskus. Dana bantuan itu pun akan disalurkan untuk kebutuhan tempat tinggal, makanan, air bersih, sanitasi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keadaan darurat. As a Commissioner for Crisis Management and Humanitarian Aid, what I'm waiting for is a total access to the whole region, even those who are hard to reach, even those who are still under conflict, and the respect of international humanitarian law, with respect of NGOs, international NGOs, all our partners in the ground, to allow us to provide support to all the Syrian in all its diversity. Dalam kunjungannya ke Damaskus itu, Haja Lahbib juga membahas masalah pencabutan sanksi internasional terhadap Suriah. Haja Lahbib bilang, kini upaya-upaya sedang dilakukan untuk mengevaluasi kembali sanksi-sanksi tersebut. Haja Lahbib juga mendorong pemerintah Suriah yang baru untuk membangun Suriah yang inklusif sehingga bisa merangkul semua warganya dengan segala keberagamannya. Arab Saudi juga tak ketinggalan memberikan perhatian kepada Suriah. Selama kunjungannya ke Damaskus dan bertemu dengan al-Shara, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menekankan perlunya mencabut sanksi-sanksi terhadap Suriah. Bahkan, Arab Saudi dengan cepat menjalin hubungan dengan kepemimpinan baru Suriah. We have to work together to lift the sanctions in a way that allows the flow of investment, the flow of resources to come into Syria. I am very confident that Syria has the capacity
to stand on its own 2 feet. The capability and the resources in Syria are immense. We just need to work with the leadership in Syria and with the Syrian people to unlock that potential, and the Kingdom of Saudi Arabia will be at the forefront of that. Arab Saudi juga bersedia memfasilitasi dialog dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mendorong pencabutan sanksi. Faisal bilang, Arab Saudi akan terus mendorong Suriah ke arah yang benar dan terus bekerja sama dengan Suriah hingga mencapai pencabutan akhir dari sanksi yang diberlakukan terhadap Suriah. Tak hanya diam di tempat, Al-Sara juga keluar kandang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Al-Sara pergi ke Arab Saudi dan bertemu dengan putra mahkota Mohammed bin Salman pada Minggu 2 Februari 2025. Setelah pertemuan itu, Al-Sara menyatakan pertemuannya dengan Mohammed bin Salman menunjukkan bahwa Arab Saudi memiliki niat tulus untuk mendukung Suriah dalam membangun masa depannya. Al-Sara juga menambahkan, pembicaraan di Riyadh itu mencakup rencana kerjasama di bidang energi, teknologi, pendidikan, dan kesehatan. Ahmed Al-Sara juga menjamu kunjungan dari Perdana Menteri Palestina Muhammad Mustafa di Istana Al-Saab, Damaskus pada Selasa 28 Januari 2025. Tak sendiri, Muhammad Mustafa juga didampingi oleh putra Presiden Palestina Yasser Abbas. Dalam pertemuannya itu, kedua belah pihak membahas isu-isu yang berkaitan dengan pengungsi Palestina yang tinggal di Suriah. Sebab, pemerintah Suriah yang baru belum mengindikasikan bagaimana mereka akan menangani status para pengungsi. Ya, artinya solusi status para pengungsi Palestina di Suriah menjadi tambahan pekerjaan rumah bagi pemerintah Suriah yang baru di bawah kepemimpinan Al-Sara. Pertemuan pertama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan Al-Sara di Ankara pada Selasa 4 Februari 2025 membuahkan hasil dengan sebuah perjanjian kerjasama. Keduanya bertemu dan membahas penguatan hubungan kedua negara. Erdogan dan Al-Sara juga tengah mencari hubungan strategis yang mendalam yang tentunya akan menguntungkan kedua negara. Hubungan itu termasuk strategi bersama untuk menghadapi ancaman keamanan di wilayah kedua negara. Bahkan, Turki siap untuk membantu Suriah membangun kembali infrastrukturnya dan akan mengupayakan pencabutan sanksi-sanksi luas yang diberlakukan terhadap Suriah. Segala keputusan untuk mulai membenahi Suriah kini berada di tangan kepemimpinan Ahmed Al-Sara. Bagaimana Suriah bisa kembali memperkuat struktur pertahanan dan militer, termasuk membangun dukungan politik dari negara-negara lain, semua tergantung dari upaya Al-Sara untuk menciptakan fase baru dan sejarah baru yang lebih baik di Suriah. Saksikan update-update terbaru seputar kabar dunia hanya di YouTube Kompas.com.